Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munawarah di sini akan menjelaskan sedikit tentang sejarah IMF, Middle Income Trap, dan hubungan IMF dan Middle Income Trap. IMF didirikan pada tahun 1944 berawal dari konferensi PBB yang dilaksanakan di Bretton Woods, Amerika Serikat. Kala itu terdapat setidaknya 45 perwakilan negara yang setuju akan adanya kerangka kerjasama ekonomi. Misi utama dari IMF adalah menjamin stabilitas moneter internasional, yaitu sistem nilai tukar dan pembayaran internasional yang memungkinkan negara-negara dan para warganya melakukan transaksi. Secara resmi, IMF didirikan pada tanggal 27 Desember 1945 dengan memiliki 29 negara anggota pertamanya. Selama Depresi Besar, berbagai negara menerapkan hambatan perdagangan untuk memperbaiki ekonominya. Depresi Besar adalah peristiwa menurunnya tingkat ekonomi secara dramatis di seluruh dunia yang terjadi tahun 1929 selama 10 tahun saat Amerika Serikat dipimpin Herbert Hoover. Tindakan penerapan hambatan perdagangan ini memicu terjadinya devaluasi mata uang nasional dan anjloknya perdagangan dunia. Dengan demikian, kerjasama moneter internasional butuh pengawasan baru dalam konferensi Bretton Woods. Perwakilan dari 45 negara hadir untuk membahas kerangka kerja sama ekonomi internasional pasca perang dan pembangunan Eropa pasca perang dunia. Adapun untuk tugas IMF merupakan lembaga keuangan yang difungsikan sebagai mitra ekonomi internasional. Secara garis besar, IMF pada dasarnya bertugas meningkatkan kerjasama moneter internasional guna meningkatkan standar hidup di negara-negara anggotanya. Berdasarkan tugas tersebut, IMF memiliki peranan yang meliputi pengawasan, bantuan keuangan, dan pembangunan kapasitas sejarah middle income. Adapun untuk pengawasan tersebut yaitu pengawasan, bantuan keuangan, pengembangan kapasitas. Untuk sejarah middle income trap seringkali terdengar terutama bila sedang membahas soal kondisi perekonomian. Namun, apa sebetulnya yang dimaksud dengan middle income trap itu? Dalam bahasa Indonesia, middle income trap adalah jebakan pendapatan kelas menengah. Istilah ini pertama kali populer setelah dipakai dalam sebuah laporan Bank Dunia yang dirilis pada tahun 2007 berjudul Uneast Asian Renaissance: Ideas for Economic Growth. Secara garis besar, middle income trap adalah istilah yang mengacu pada keadaan ketika sebuah negara berhasil mencapai ke tingkat pendapatan tersebut untuk menjadi negara maju. Menurut Linda Glawe dalam literatur berjudul The Middle Income Trap, Definitions, Theories, dan Concept, middle income trap adalah mengacu pada negara-negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi sangat pesat sehingga mencapai status negara maju. Beberapa ekonom lain mendefinisikan middle income trap adalah sebagai suatu kondisi di mana negara-negara berpenghasilan menengah tidak mampu mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil untuk bisa mencapai kelompok income yang baru sebagai negara berpenghasilan tinggi. Akibatnya, negara tersebut terjebak dalam kelompok middle income. Secara umum, suatu negara berkembang disebut masuk trap apabila pertumbuhan tidak di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia. Misalnya, kalau ekonomi dunia tumbuh 3% per tahun, maka negara-negara middle income yang pertumbuhannya di bawah itu tidak akan bisa naik menjadi negara high-income. Contoh kasus middle income trap dalam beberapa kasus, middle income trap adalah istilah yang bisa merujuk pada kondisi ekonomi yang stagnan, bahkan mulai mengalami penurunan karena beberapa hal. Situasi stagnan negara yang terjebak middle income trap juga bisa berakibat semakin memburuknya ekonomi sehingga otomatis akan membuat lari investor. Misalnya, ketika ekonomi sebuah negara berkembang semakin maju, maka otomatis pendapatan warga negaranya akan meningkat, terutama kalangan pekerja atau buruh, sehingga kalangan ekonomi berpenghasilan menengah semakin banyak. Adapun untuk hubungannya sendiri, hubungan IMF dan middle income trap. IMF Senior Referency for Indonesia, Ben Bigman mengatakan Indonesia tidak sendiri untuk menghadapi masalah middle income trap. Pertumbuhan Indonesia 5,5 sampai 6%. Tidak sendiri untuk menghadapi masalah middle income trap. Pertumbuhan Indonesia 5,5 sampai 6%. Dirasa tak cukup untuk
keluar dari masalah tersebut. Untuk mencapai high income status, kata Ben, Indonesia harus meningkatkan pertumbuhan rata-rata 9% per tahun sampai 16 tahun ke depan. Artinya, jika tumbuh di atas 6%, bagi sebuah negara akan baik untuk lari dari masalah middle income trap. Untuk tantangan kedua, lapangan pekerjaan harus lebih besar dari tenaga kerja. Ketiga, meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Beliau juga mengatakan beberapa puluh tahun ke depan jumlah penduduk usia mahasiswa akan lebih besar, sehingga pendidikan di Indonesia juga harus dicukupi. Selain itu, tantangan lain juga terjadi karena adanya kesenjangan ekonomi di daerah pedesaan, dan akhirnya orang menghadapi risiko kehidupan. Lalu kesehatan juga ancaman penyakit, dan harus ada program jaminan kesehatan sosial untuk melindungi masyarakat. Ben mendorong agar sektor real seperti mal dan restoran untuk menciptakan banyak lapangan kerja. Belum lagi masalah konsumsi impor yang semakin tinggi serta harga kebutuhan pokok yang tidak stabil. Ini penting dan sensitif bagi Indonesia untuk menaikkan pertumbuhan dan pendapatan ekonomi. Mal dan restoran harus menciptakan lapangan kerja. Itulah penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.